Baik, selamat pagi untuk saudara-saudara yang ada di Indonesia dan selamat sore untuk saudara-saudara yang ada di Amerika. Hari ini tanggal 3 September 2022 kita akan melanjutkan Bible study kita dalam buku Christ and His Righteousness. Dan kita sudah masuk pada chapter 9 dengan judul Tuhan kebenaran kita. Tapi seperti biasanya sebelum mulai kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala berkat dan kasih sayang yang Tuhan selalu berikan bagi kami. Dan terima kasih pada saat ini memberi kami kesempatan untuk kembali mempelajari akan kebenaran yang Tuhan rindukan, kami umat-umat-Mu ketahui. Dan terima kasih Tuhan untuk membuka hati kami, membuka pikiran kami, dan memberikan kami Roh Kudus yang akan menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran, sehingga kami boleh memahami kebenaran, dan kebenaran itu boleh memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang akan menjadi bagian kami sepanjang Bible study ini. Memberkati juga jaringan internet sepanjang Zoom berlangsung, dan memberkati juga saudara-saudara kami yang lain yang mungkin belum terhubung dengan kami. Biarlah berkat-berkat surga selalu menjadi bagian kami semua. Tuhan, kami mau serahkan Bible study kami ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik teman-teman, kita akan lanjut dengan pelajaran kita hari ini, Tuhan kebenaran kita. Tapi sebelum lanjut ya, kita akan mereview sedikit apa yang telah kita pelajari pada minggu kemarin ya. Minggu kemarin atau minggu lalu kita telah belajar mengenai minggu kemarin kebenaran Allah ya. Jadi pada minggu kemarin kita telah belajar mengenai kebenaran Allah, bahwa hukum Allah adalah kebenaran Tuhan ya. Hukum Allah adalah kebenaran Tuhan, dan hukum itu adalah salinan dari tabiat Tuhan, dan karena dia adalah salinan dari tabiat Tuhan, maka jangkauan hukum itu begitu luas dan begitu tinggi ya, begitu luas dan begitu tinggi. Apa yang dijelaskan oleh 10 hukum atau hukum yang Tuhan berikan di Sinai itu hanyalah satu garis besar ya, satu garis besar, tetapi di dalam hukum itu sendiri itu terkandung sesuatu yang sangat luas, dan luasnya itu seluas semesta alam, karena hukum itu sendiri adalah penjelasan mengenai siapa Tuhan itu sendiri. Dan hukum itu menuntut sangat tinggi kepada manusia. Hukum itu menuntut sangat tinggi kepada manusia yang berdosa, dan bagaimana hukum itu menuntut manusia, itu tidak ada seorang pun manusia bisa melakukan hukum itu. Sedangkan untuk menjadi orang benar atau menjadi orang yang dibenarkan, itu adalah orang-orang yang melakukan hukum ya. Untuk menjadi orang benar atau orang-orang yang dibenarkan adalah orang-orang yang melakukan hukum. Tetapi hukum itu begitu tinggi ya, hukum itu begitu luas. Hukum itu menjangkau amat dalam sampai kepada diri kita yang terdalam. Hukum itu tidak hanya mengukur manusia dari segi tingkah laku ya, tetapi dari segi motif, dari segi pikiran, dari segi perasaan, dari segi memori. Hukum itu menjangkau sampai ke kedalaman manusia. Dan manusia dengan segala keberadaannya untuk berupaya mencapai hukum tidak akan pernah bisa ya, tidak akan pernah bisa, karena hukum itu masuk begitu dalam. Dia menyatakan keberdosaan kita itu begitu dalam, sampai di tingkat emosi ya, sampai di tingkat pikiran pun hukum itu menyatakan kamu berdosa. Dan kita manusia sering
sering menipu diri dengan merasa bahwa kalau kita sudah melakukan ya hukum pada tingkat action atau tindakan, kita berpikir kita sudah melakukan hukum. Tetapi ini masih terlalu jauh ya dari apa yang dituntut oleh hukum. Hukum itu masuk begitu dalam. Dia juga menuntut sampai pada memori kita, sampai pada pola berpikir kita, sampai pada emosi-emosi kita. Kalau di dalam diri kita masih terdapat satu pelanggaran hukum, ya, masih ada keinginan, masih ada iri hati, masih ada kedengkian, masih ada sakit hati, masih ada tersinggungnya, itu berarti kita masih jauh dari hukum, ya. Dan itulah kenyataan manusia dan kenyataan hukum, ya. Bagaimana hukum menuntut kita itu begitu tinggi, dan kenyataan kita manusia berdosa, ya, kenyataan kita manusia berdosa itu begitu menyedihkan. Dan kita yang mencoba untuk melakukan hukum, ya, dengan upaya sendiri itu tidak akan pernah berhasil. Dan kalaupun dalam tanda kutip dikatakan berhasil, kita akan menjadi orang-orang yang merasa diri lebih benar dari orang lain, merasa mau tidak mau kita akan jadi sombong, ya. Mau tidak mau kita akan meninggikan diri, merasa jauh lebih baik dari orang lain. Itu adalah satu konsekuensi logis dari orang yang berdosa yang mau mencoba ya mencapai kebenaran hukum dengan usahanya, sedangkan keadaannya begitu menyedihkan. Jadi mau tidak mau kesombongan itu akan muncul, ya, keangkuhan itu akan muncul. Dan itu sudah menjadi konsekuensi logis dari ketika manusia berdosa dengan keadaan menyedihkan mau mencapai hukum tersebut. Dan ini tidak akan pernah terjadi, ya. Dan kalau kita sedang bergumul, ya, kita sedang bergumul dengan bagaimana kita supaya rendah hati, bagaimana supaya saya tidak tersinggung. Tapi kita masih mengupayakan untuk memenuhi hukum tersebut, itu tidak akan pernah terjadi, ya. Karena memang orang yang mengupayakan hukum itu otomatis, ya, kayak makan pasti kenyang, orang yang minum pasti hilang dahaganya, itu sudah begitu, ya. Ketika kita berupaya untuk melakukan hukum Tuhan yang tidak mungkin kita capai, kita akan jadi sombong. Kita akan menjadi orang yang lebih benar dari orang lain. Itu udah konsekuensi logis dari hal-hal tersebut. Jadi bagaimana kita mau bergumul, bagaimana kita mau menghilangkan kesombongan kita, itu dengan menyadari bahwa memang kita sama sekali tidak mampu. Hukum itu dinyatakan untuk menginsafkan kita bahwa kita ini manusia celaka semuanya. Kita ini pantas dibinasakan semuanya. Dan kalau kita menyadari keadaan-keadaan kita seperti ini, kita akan melihat betapa berartinya peran Kristus sebagai juru selamat di dalam diri kita. Jadi itu peran hukum. Dan bagaimana manusia berdosa, ya? Bagaimana manusia berdosa memiliki pengharapan di dalam keberdosaannya. Karena apapun yang dilakukan manusia berdosa untuk menggapai hukum, hasilnya selalu keberdosaannya. Hasilnya selalu keberdosaan. Jadi apa pengharapan manusia? Kita telah pelajari pada minggu yang lalu. Satu-satunya pengharapan adalah Kristus. Apa yang Kristus akan buat? Kristus akan buat membenarkan kita. Ya, Dia harus membenarkan kita, baru kita bisa melakukan hukum-hukum Tuhan. Jadi ini satu hal yang kontras dari kebiasaan orang Kristen pada umumnya, orang Advent pada umumnya. Loh, bagaimana kita bisa diterima oleh Tuhan sebelum kita melakukan sesuatu, ya? Jadi pelajarannya adalah untuk bisa menghasilkan sesuatu yang baik, ya, apapun itu kita harus dibenarkan dulu gitu. Dan ini sesuatu yang sama sekali tidak diajarkan, ya. Bagaimana kita diterima Tuhan, ya, sebelum melakukan sesuatu yang baik. Tuhan justru harus membuat kita jadi baik untuk bisa melakukan yang baik, ya. Ini sesuatu yang tidak diajarkan oleh kebanyakan, ya. Karena kebanyakan kita harus buat dulu sesuatu, ya, sesuatu yang baik apapun itu, baru Tuhan terima kita sebagai orang baik. Kita harus buat dulu sesuatu yang benar, baru Tuhan terima kita sebagai orang yang benar. Itu kebanyakan, ya, yang diajarkan. Tetapi yang kita belajar minggu lalu adalah kita harus dibenarkan dulu, baru kita bisa berbuat benar. Ini dua hal yang kontras yang sangat berbeda. Tapi teman-teman, ini hanya bisa didapat dalam Pekabaran 1888, ya. Dan kira-kira itu, ya, teman-teman, yang kita pelajari pada
pada minggu yang lalu, atau ya, Sabat dan hari Minggu yang lalu, saat ini kita akan belajar mengenai Tuhan kebenaran kita. Ini kita akan lebih dalam lagi mempelajari apa artinya kebenaran, ya, kebenaran. Oke. Kita akan lanjut, ya. Tuhan adalah kebenaran kita. Pertanyaan bagaimana seseorang mendapatkan kebenaran yang diperlukan untuk memasuki kota itu. Ya, ini sudah tentu adalah surga, ya. Untuk menjawab pertanyaan ini adalah pekerjaan besar Injil. Teman-teman, siapa di antara kita yang tidak menginginkan masuk surga, ya? Kita sangat yakin, ya. Kita semua sangat menginginkan, ya. Ini adalah satu pelajaran yang diajarkan bahkan di setiap budaya, ya. Bagaimana kita bisa mencapai surga, ya? Bagaimana kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Namun dalam pelajaran kita saat ini, ya, jawabannya adalah untuk menjawab pertanyaan ini, ya, ini adalah pekerjaan besar dari Injil, ya. Jadi bagaimana manusia bisa masuk ke dalam kerajaan surga itu adalah pekerjaan besar Injil, ya. Injil yang akan membuat orang itu masuk ke dalam kerajaan surga. Kemudian, pertama-tama, mari kita menguraikan pelajaran tentang pembenaran atau pemberian kebenaran. Ya, fakta itu akan membantu kita untuk lebih mengerti atau memahami teori ini. Contohnya diberikan dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14 dalam firman berikut ini. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya. Jadi teman-teman di sini ada dua orang, ya, yang pergi berdoa kepada Farisi, pergi berdoa di Ka'bah, ya, di bait Allah, yang satu Farisi, yang satu pemungut cukai, ya. Dan cerita ini diberikan Tuhan untuk kita paham satu hal, yaitu bagaimana kita paham Tuhan membenarkan manusia, ya. Tuhan membenarkan manusia. Jadi kita lihat, ya. Kita lihat dari cerita ini, ya. Jadi ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Nah, ini kata-kata yang bagus, ya. Karena aku tidak sama seperti semua orang yang lain. Wah, ini udah kelihatan Farisinya, ya. Karena aku tidak sama seperti semua orang yang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, ya, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Wah, ini luar biasa, ya. Jadi sambil berdoa, dia melihat dirinya dan melihat orang berdosa yang ada di sampingnya, ya. Dia bilang dia nggak sama dengan pemungut cukai ini. Dia udah sebut di hadapan Tuhan apa-apa yang kebiasaan baik yang dia buat. Kemudian dia melihat dirinya dan membandingkan dengan orang berdosa. Dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan persepuluhan, 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku." Ya, aku orang berdosa ini, ya Allah kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu. Ini setelah dua orang ini berdoa di Ka'bah, ya. Yang satu Farisi dengan doanya, yang satu pemungut cukai dengan berdoanya. Ini doa yang kontras, sangat kontras, ya. Dan Yesus mau menjelaskan bagaimana manusia itu mendapatkan kebenarannya dari cerita ini.
Ya, apa kata-kata Yesus? Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu, yaitu Farisi ya, tidak. Wow. Bagaimana bisa ini? Bagaimana bisa? Orang Farisi dengan segala kebaikannya itu tidak dibenarkan oleh Tuhan. Tetapi orang pemungut cukai dengan keberdosaannya justru dibenarkan oleh Tuhan. Bagaimana bisa ini? Ya. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Ya, ini luar biasa. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Ya, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Wow. Jadi jawabannya karena orang Farisi ini menghitung-hitung perbuatannya dan dia berdoa di hadapan Tuhan dengan membawa segala jasa baiknya ya, segala perbuatan baiknya itu dinyatakan di hadapan Tuhan. Sedangkan pemungut cukai ketika dia berdoa, dia melihat dirinya sama sekali jauh dari surga ya, sama sekali tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi ketika dia memohon pengampunan dari Tuhan, memohon rahmat dari Tuhan, pemungut cukai ini justru yang dibenarkan. Sedangkan orang Farisi itu sama sekali doanya ditolak oleh Tuhan. Aduh, ini bagaimana bisa ya? Sepertinya tidak adil ya, sepertinya tidak adil. Perumpamaan ini diberikan untuk menunjukkan bagaimana kita tidak bisa dan juga menunjukkan bagaimana kita bisa mendapatkan kebenaran itu. Ternyata ya dari perumpamaan ini mau menjelaskan kepada kita bagaimana kita tidak bisa ya, tidak bisa mendapatkan kebenaran atau bagaimana apa perumpamaan ini mau menjelaskan bagaimana manusia itu gagal ya mendapatkan kebenaran Tuhan dan bagaimana manusia berdosa itu berhasil mendapatkan kebenaran Tuhan dari perumpamaan ini ya. Orang-orang Farisi itu masih tetap ada. Teman-teman, ini peringatan ya. Orang-orang Farisi itu nggak hilang waktu itu ya. Orang-orang Farisi itu nggak cuma di zaman itu. Orang-orang Farisi itu masih tetap ada sekarang ini. Ya, kita lihat ya. Banyak orang sekarang ini berharap untuk memperoleh kebenaran melalui perbuatan mereka. Mereka percaya pada diri mereka sendiri bahwa mereka benar. Jadi prinsip Farisi ya. Banyak orang sekarang ini berharap untuk memperoleh kebenaran melalui perbuatan mereka. Teman-teman, apakah kita pernah berpikir kalau kita buat yang kalau kita pernah berpikir bahwa kalau kita berbuat baik, sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, itu artinya kita menjadi orang benar, ya. Kalau kita pernah berpikir seperti itu adalah prinsip dari Farisi, ya. Kita berbuat baik supaya kita menjadi benar di hadapan Tuhan. Ini hati-hati ya, orang Farisi itu masih tetap ada. Mereka percaya pada diri mereka sendiri bahwa mereka benar. Jadi ketika mereka melakukan yang baik atau yang benar, mereka melihat bahwa misalnya Tuhan menuntut ini itu sepanjang taruhlah 10 gitu. Taruhlah 10 tuntutan. Kemudian mereka bisa melakukannya. Ketika mereka bisa melakukannya, mereka percaya pada diri mereka sendiri bahwa mereka benar. Ini teman-teman, orang Farisi setelah melakukan apa yang dituntut oleh Tuhan, ada satu perasaan di dalam hatinya, mereka sudah jadi benar. Atau paling tidak, mereka lebih benar dari orang yang tidak melakukannya. Mereka tidak selalu terang-terangan, berbangga akan kebaikan mereka. Tetapi dengan cara lain, ya, dengan cara yang lain ya, mereka menunjukkan bahwa mereka percaya pada kebenaran mereka sendiri. Barangkali roh orang Farisi, ya, roh-roh orang Farisi, roh-roh yang mengingatkan Allah akan perbuatan baik seseorang hingga mereka dapat berkenan. Jadi, teman-teman,
apa itu roh Farisi, apa itu prinsip Farisi, ya, itu adalah roh yang ini diingatkan ya kali. Bagaimana Joy DP terjemahan ini? Lebih tepat mengingatkan atau diingatkan? Yang mana, Ting? Roh yang mengingatkan. Barangkali roh-roh orang Farisi atau Iya, roh yang mengingatkan Allah. Itu ya? bukan diingatkan. No, jadi rohnya itu mau kasih tahu kepada Allah, kepada Tuhan, orang punya perbuatan yang baik. Jadi kita mau kasih ingat, oh Tuhan kita sedikit ini. Gitu. Oke. Iya ya. Oke, thank you. Ya, jadi roh orang Farisi itu adalah roh yang mau menunjukkan ya, mau menunjukkan kepada Tuhan akan perbuatan baik seseorang sehingga mereka dapat berkenan. Jadi sama seperti orang Farisi ya, mereka mengingatkan Tuhan, Tuhan kita sebikin ini Tuhan, bikin itu, apa yang baik-baik. Dan kita tidak sama dengan orang ini ya Tuhan, yang pemungut cukai, orang berdosa, ya kita nggak sama ya Tuhan, gitu. Jadi inilah roh Farisi ya, inilah roh Farisi. Sering terdapat di antara mereka yang mengaku sebagai orang-orang Kristen. Jadi bukan jarang ya teman-teman, ini sering ya, atau bukan kadang-kadang gitu, tapi seringnya terdapat di antara mereka yang mengaku sebagai orang-orang Kristen, yang paling sering merasa jatuh berlutut karena dosa-dosa mereka. Wow. Mereka tahu bahwa mereka telah berdosa. Mereka merasa terkutuk. Mereka berduka akan situasi keberdosaan mereka dan menyesali kelemahan mereka. Kesaksian-kesaksian ya, sekali lagi ya. Jadi roh Farisi itu adalah roh yang mencoba mengingatkan Tuhan akan seberapa banyak perbuatan baik yang telah dilakukannya di hadapan Tuhan, ya. Kemudian mulai membanding-bandingkan dengan orang berdosa yang lain yang tidak melakukannya. Dan itu sering terdapat di antara mereka yang mengaku Kristen, orang-orang yang mengaku Kristen, yang paling sering merasa jatuh berlutut karena dosa-dosa mereka, ya. Mereka tahu bahwa mereka telah berdosa dan mereka merasa terkutuk. Mereka berduka akan situasi keberdosaan mereka dan menyesali kelemahan mereka. Ini masih orang Farisi ya, teman-teman. Modern ya, orang Kristen gitu. Kesaksian-kesaksian mereka tidak naik melampaui tingkat situasi ini. Mereka sering menghindari diri untuk berbicara ya dalam perkumpulan-perkumpulan sosial. Oh, ini luar biasa ya. Dan sering mereka tidak berani menghampiri Allah dalam doa. Setelah berbuat dosa yang lebih besar dari semula, mereka menghindari berdoa untuk beberapa waktu ya, sampai bayangan jelas dari kegagalan mereka telah berlalu, atau sampai mereka membayangkan bahwa mereka telah menebus kesalahannya dengan melakukan perbuatan baik tertentu. Jadi teman-teman, orang Farisi sekarang ya, yang roh Farisi sekarang yang terdapat kepada begitu banyak orang Kristen, ya. Ini orang-orang Kristen bukan tidak juga menyesali dosa-dosanya gitu. Ya, bukan tidak tahu tentang keberdosaannya dan bukan tidak tahu bahwa mereka itu berdosa di hadapan Tuhan gitu. Tetapi yang luar biasa adalah mereka ternyata harus menunggu satu waktu ya yang cukup lama supaya bayangan kegagalan itu berlalu, atau sampai mereka membayangkan bahwa mereka telah menebus kesalahannya dengan melakukan perbuatan baik tertentu gitu. Jadi teman-teman, kalau orang Farisi dulu ya, itu ekstrim ya, agak ekstrim. Tapi orang Farisi sekarang yang terdapat pada begitu banyak orang Kristen sekarang ini,
Mereka bukan tidak menyesali dosa mereka, tetapi mereka ini adalah orang-orang yang eh, mungkin mereka menunggu cukup waktu, beberapa waktu supaya bayangan dosa itu hilang, ya. Mungkin Tuhan udah lupa ya. Atau mereka mencoba ya dengan beberapa perbuatan baik, mungkin ini telah menebus kesalahannya sehingga Tuhan sudah lebih berterima ya kepada mereka. Teman-teman, kalau kita di dalam praktek hidup kita, di dalam menjalani hidup kita sama seperti ini kita betul-betul artinya ya, itu adalah Farisi saat ini ya, Farisi saat ini. Oke, sampai di sini dulu. Ada teman-teman yang mau kasih tambahan? Halo, Bing. Ya, silakan, Brother Lauri. Eh, Paragraf ini mengingatkan yang di Matius 7 ayat 21 sampai 23 kalau salah itu ya. Dia mau coba mengingatkan Tuhan, kalau Tuhan, bukankah kita pernah bernubuat demi nama Tuhan? Bukankah kita pernah makan bersama-sama dengan Tuhan? Itu kan perbuatan-perbuatan baik yang di Matius 7 ini coba mengingatkan ke Tuhan bahwa mereka pernah mau berbuat sesuatu yang baik, sehingga kalau boleh dengan perbuatan baik mereka itu Tuhan bisa ingatkan. Ya. Yang Matius 7 itu ya. Bukankah kami berbuat bernubuat apalagi ya itu Mengusir menyembuhkan setan, menyembuhkan setan. Nah, iya, itu hal-hal yang baik-baik juga ya. Terus kalau kita lihat ini di orang Farisi ini, mereka berduka dan berarti mereka tahu ya dia punya kesalahan. Iya. Dan ini kalau kita baca nubuat memang harus seperti itu ya. Harus tahu kita punya kesalahan, menyesali. Cuman dia punya endingnya ini, mereka di waktu berdosa ini tahu mereka berdosa, tapi kemudian setelah nanti mereka mau berdoa setelah ketika mereka sudah melakukan sesuatu yang baik dan sudah merasa layak, baru mereka mau hampir Tuhan ya. Yeah. Justru di saat yang tidak layak ini mereka nggak mau. Ini, wah, aduh, ini beda sekali ya, dia punya pemahaman. Tetapi sebenarnya yang roh Farisi inilah yang kita praktekkan ya sekarang ini. Jadi mau bilang orang lain, sebenarnya kita sendiri yang menjalani praktek-praktek ini setiap hari. Dan kita tidak sadari hal itu. Ya, mungkin itu, Bing. Thank you. Ya, terima kasih Brother Lauri untuk tambahannya. Jadi memang ini teman-teman sering kita nggak sadar ya akan hal-hal ini. Ya, kita mungkin tidak sama seperti orang Farisi ya secara ekstrim ya seperti waktu yang lalu. Tetapi di sini dikatakan sering kita juga menyesali ya akan dosa. Ya, kalau orang Farisi sama sekali nggak menyesal loh. Tapi ketika kita seinsaf dengan dosa kita mungkin membayangkan, jangan-jangan kalau agak lama sedikit ya, jangan-jangan agak lama sedikit ya, setelah kita sadar dengan keberdosaan kita, kalau agak lama sedikit mungkin Tuhan udah berubah ya pikirannya gitu. Atau dengan sedikit berbuat baik ya, sedikit berbuat baik atau ada sesuatu kebaikan, ya mungkin itu telah menebus dosa-dosa kita di masa yang lampau. Teman-teman, ini sangat berbahaya ya kalau ada pemikiran seperti ini. Oke, teman-teman, apa ada lagi yang lain yang mau kasih tambahan atau tanggapan? Ya, halo Bing. Ya. Ya, jadi kita lihat ini kalau orang telusuri lebih dalam, ternyata itu sifat-sifat orang Farisi itu, dia punya roh itu sama dengan agama kekafiran dan kepausan. Kenapa? Ya. Karena mau datang kepada Tuhan harus membawa jasa-jasa mereka. Seperti itu ya. Kalau misalnya orang Katolik berdosa, bawa dia punya apa itu waktu lalu? Surat pengampunan dosa. Surat pengampunan dosa. Jadi ada sesuatu yang dari kita bikin untuk saya bisa datang menghampiri kepada Tuhan. Itu kan orang Farisi. Saya sudah begini, saya sudah begitu, yang tadi Lali bilang itu betul sekali. Walaupun yang kita bikin itu sesuai dengan firman Tuhan gitu.
Tetapi kalau yang saya lihat ya, kalau kita punya pengertian mengenai Tuhan itu salah, apa yang saya akan bikin dalam saya punya kehidupan itu akan salah semua gitu. Jadi kalau kita pikir Tuhan itu harus diampiri, oh Tuhan akan berkenan ya kepada saya akan atau terima saya. Misalnya kalau saya sudah bikin ini, bikin itu, baru Tuhan akan menerima saya. Itu kan sama dengan orang Farisi, sama dengan prinsip kekafiran, dengan kepausan. Harus ada dari saya yang bikin, kemudian baru Tuhan akan terima saya. Anything, apapun itu, kita bisa fill in the blank, walaupun itu sesuatu yang sangat baik, yang ditulis oleh Alkitab Rahmu buat, tapi kalau saya bikin itu, in order supaya Tuhan terima kita, atau menerima kita atau memperoleh kebenaran, itulah sifat orang Farisi, itulah landasan agama kekafiran dan kepausan. Dan itu teman-teman, itu yang kita anut selama ini gitu, sampai pekabaran ini datang dan menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak dibenarkan dengan itu sama sekali enggak. Nanti itu juga akan dibahas di buku kabar kesukaan ya, yang mengenai itu sunat gitu. Jadi inilah Tuhan mau kasih tahu kepada kita bahwa betapa dekat Tuhan itu dengan orang berdosa gitu. Dia mau memberi, karena yang tadi Edin sudah bahas, yang orang sudah bahas, orang sudah belajar, tuntutan hukum itu enggak seperti yang kita pikirkan itu sampai di kedalaman yang paling dalam, ketinggian yang paling tinggi, sampai pikiran pun, angan-angan hati kita itu harus bersih ya, dan tidak ada manusia satupun yang bisa mencapai gitu. Kalau ada orang yang mencapai, yang pernah hidup di dunia ini, itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri, dan itulah yang Tuhan mau berikan kepada kita gitu. Jadi kalau kita pikir ada suatu usaha yang kita mau bikin untuk mendapatkan kebenaran, itulah yang kita bilang, itu doktrin kekafiran, doktrin kepausan. Pekabaran malaikat ketiga memberikan kita pelajaran bahwa itu semua pemberian Tuhan. Kita nggak bisa. Tuhan, makanya di pekabaran malaikat ketiga apa? Hukum ditinggikan, Tuhan Yesus ditinggikan. Semua jalan sama-sama. Nggak ada pincang satu, pincang sebelah kanan, atau pincang sebelah kiri. Kalau lebih ditinggikan satu, akan ke ekstrim yang satu, ketinggian satu akan ke ekstrim satu. Meninggikan hukum tanpa Kristus, apa yang terjadi? Meninggikan hukum tanpa Kristus adalah kita berusaha melakukan perbuatan kita untuk mendapatkan kebenaran Kristus tanpa Kristus. Kalau meninggikan Kristus, oh kita diselamatkan hanya melalui Kristus pengorbanannya, jadi nggak perlu menjalankan hukum. Itu semua Ellen White bilang fatal ya, dua error yang fatal, dan pekabaran malaikat ketiga yang kita sementara lagi belajar itu memperbaikinya teman-teman. Meninggikan hukum pada posisinya di mana, Kristus di mana posisinya. Baru kita mengerti itu, kita punya kehidupan sehari-hari itu akan sesuai dengan prinsip kebenaran. Kalau enggak, kita mungkin berpikir, sudah belajar pekabaran oleh iman, sudah orang Advent, mau kasih pekabaran malaikat ketiga, ternyata prinsip Injil yang kita pegang itu doktrin kekafiran dan kepausan yang kita tidak mengerti ya. Jadi puji Tuhan kita bisa belajar pekabaran ini, dan dengan pekabaran ini bisa membuat kita bagaimana kebenaran Tuhan itu bisa diterima. Itu ini sangat indah dia punya pekabaran. Thank you, Bing. Oke, terima kasih Joy untuk tambahannya. Jadi kita bersyukur ya teman-teman, dengan pekabaran ini akan menghindari kita dari ekstrim-ekstrim atau dari error-error yang terjadi ya di sekeliling kita, karena memang pekabaran ini itu memposisikan hukum dan memposisikan Injil pada tempatnya. Dan saat ini teman-teman, ada satu poin ya, bagaimana kebenaran itu bisa didapatkan ya, bagaimana kebenaran itu bisa didapatkan dari kita ya, bagaimana kita bisa mendapatkan kebenaran Tuhan tersebut. Dan ini Wagoner lagi mengkontraskan antara orang yang tidak mendapatkan kebenaran dan orang yang akan mendapatkan kebenaran. Saat ini Wagoner lagi membahas orang Farisi ya, yang gagal mendapatkan kebenaran padahal mereka berbuat baik loh.
Dan mereka merasa dirinya jauh lebih benar dari orang pemungut cukai, ya, pemungut cukai yang ada di sampingnya yang dia lihat gitu, orang berdosa gitu. Sedangkan orang berdosa atau pemungut cukai, loh kok dia nggak berbuat apa-apa yang benar, kok dia justru yang mendapatkan kebenaran dari Tuhan gitu. Gimana bisa gitu? Jadi pelajaran ini teman-teman lagi mau menjelaskan ya dua kontras, ya dua hal yang kontras, bagaimana mendapatkan kebenaran dan bagaimana orang-orang yang gagal mendapatkan kebenaran. Dan ini perlu ya. Dan saat ini kita lagi belajar bagaimana jenis Farisi modern ya, jenis Farisi modern yang oleh dua hal mereka setelah menyesali keberdosaan mereka menunggu waktu cukup lama ya, siapa tahu Tuhan sudah lupa gitu dengan dosa-dosa mereka dan baru mereka punya keberanian untuk menghampiri Tuhan. Kedua, mereka berpikir siapa tahu ya dengan amal baik mereka bisa melakukan penebusan kesalahan. Dan teman-teman, ini sama sekali dengan orang Farisi. Oke, apa masih ada lagi sebelum kita lanjut? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Dari manakah manifestasi ini ya? Dari roh Farisi yang suka pamer ya. Dari roh Farisi yang suka pamer kebenaran diri di depan wajah Allah. Jadi teman-teman, ini orang Kristen loh, orang Kristen. Ini bukan Farisi ya, tetapi orang Kristen yang menyesali dosa mereka, tetapi mereka mencoba membayangkan ada cukup waktu yang lama di mana Tuhan mungkin melupakan dosa mereka, atau dengan sedikit kebaikan atau beberapa kebaikan, Tuhan akan lebih baik kepada mereka. Kemudian McGonagall bertanya, dari manakah manifestasi ini? Ini berasal dari roh Farisi yang suka pamer kebenaran diri di depan wajah Allah, yang tidak akan datang ke hadapannya kecuali ia dapat bersandar pada penyangga palsu dari kebaikan yang dibayangkannya sendiri. Jadi teman-teman, orang Farisi ternyata, roh Farisi itu akan datang kepada Allah kalau ada satu hal ya yang cukup baik, yang dianggap sebagai penyangga yang bisa membuat dia berterima di hadapan Tuhan. Dia membayangkan dengan apa yang dia buat, ini membuat Tuhan itu jadi berterima. Mereka mau agar mereka bisa berkata kepada Tuhan, lihatlah bagaimana baiknya saya beberapa hari belakangan ini, engkau pasti akan menerima saya saat ini. Teman-teman, apakah kita mendatangi Tuhan dengan pemikiran-pemikiran seperti ini, dengan sikap-sikap seperti ini? Kalau kita mendatangi Tuhan dengan sikap seperti ini, teman-teman kita perlu menyadari ini adalah orang-orang yang gagal menerima kebenaran Tuhan. Tetapi apa hasilnya? Dia yang percaya pada kebenarannya sendiri tidak akan mendapat apapun, ya. Jadi orang-orang yang percaya pada kebenarannya sendiri, ya, tidak akan mendapatkan apapun. Sementara dia yang berdoa dengan hati yang penuh penyesalan, ya Allah, kasihanilah aku, seorang berdosa ini, pulang ke rumah sebagai orang yang dibenarkan. Aduh, ini luar biasa ya teman-teman. Ini luar biasa. Bagaimana orang yang berdoa kepada Allah atau orang yang menghampiri Allah dengan bersandar kepada apa yang dia buat ya, supaya dia berkenan di hadapan Tuhan, ini sama sekali tidak mendapatkan apapun gitu. Ya, tidak akan mendapatkan apapun. Dia akan sama seperti orang Farisi ya, yang datang kepada Tuhan dan tidak mendapatkan apapun. Tetapi orang yang menyesali ya, sementara dia yang berdoa dengan hati yang penuh penyesalan, ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini, pulang ke rumah sebagai orang yang benar. Ini luar biasa ya teman-teman. Ini luar biasa. Dan menjadi pertanyaan kepada kita ya, renungan kepada kita, apakah kita sering ya merasa bahwa kalau kita tidak berbuat benar yang dituntut Tuhan, kita merasa berdosa, tapi kalau kita
berbuat apa yang dituntut Tuhan, baru kita merasa berkenan di hadapan Tuhan. Teman-teman, kita harus hati-hati ya dengan hal ini. Karena ada beda perasaan, ya, ada beda perasaan orang yang dibenarkan oleh Tuhan dan orang yang setelah dia melakukan yang dituntut oleh Tuhan atau yang baik atau yang benar, ya, yang dinilai benar, kemudian dia merasa berkenan di hadapan Tuhan. Ini harus hati-hati, teman-teman. Harus hati-hati. Kristus berkata bahwa dia pulang ke rumahnya sebagai seorang yang dibenarkan, yang berarti dijadikan benar. Ini orang berdosa, teman-teman. Pulang ke rumah, ya. Dia tidak pernah melakukan kebaikan, ya. Dia merasa tidak layak, bahkan mau berhadapan dengan Tuhan tidak layak sama sekali. Tetapi di dalam keberadaannya, ya, yang dia merasa tidak layak di hadapan Tuhan, kemudian dia memohon kepada Tuhan. Justru dia yang dibenarkan atau dijadikan benar oleh Tuhan. Perhatikan bahwa pemungut cukai itu melakukan sesuatu yang lebih dari hanya meratapi keadaannya yang berdosa. Ya, jadi teman-teman, pemungut cukai ini, ya, tidak hanya meratapi dosanya. Dan ini baik, teman-teman. Dia memohon belas kasihan, ya. Dia memohon belas kasihan. Jadi teman-teman, kita tadi telah membahas, ya, orang Kristen atau Farisi modern, ya, orang Kristen yang mengidap, ya, roh Farisi. Mereka bukan tidak menyesali gitu. Mereka juga menyesali, tetapi mereka stop di situ, kemudian tetap masih melihat pada jasa atau pada satu waktu yang baik di mana Tuhan bisa berubah gitu. Ini sama, ya, ini sama. Dan ketika kita menyesali, itu udah cukup baik, ya. Itu udah baik di hadapan Tuhan. Tetapi kita tidak bisa berhenti sampai di situ. Ketika kita menyesali, ya, kita juga harus memohon belas kasihan. Sama seperti apa yang dilakukan, ya, oleh pemungut cukai. Jadi ketika dia menyesali dosanya, dia memohon belas kasihan. Kemudian di sini kita lanjut, ya. Apakah belas kasihan itu? Belas kasihan adalah pemberian kepada mereka yang sama sekali tidak layak diberi. Jadi bagaimana belas kasihan itu, ya? Belas kasihan adalah pemberian kepada mereka yang sama sekali tidak layak diberi. Jadi apa yang diterima oleh orang berdosa adalah sebenarnya mereka nggak layak, ya, tetapi Tuhan memberikan gitu. Jadi belas kasihan adalah pemberian, ya, pemberian Tuhan kepada mereka yang sama sekali tidak layak. Jadi apa yang orang berdosa terima itu adalah sesuatu yang tidak layak, ya, tidak layak buat mereka, tetapi tetap diberikan kepada mereka, yaitu sifat yang memperlakukan seseorang lebih baik daripada apa yang patut diterimanya. Teman-teman, apa yang layak bagi orang-orang berdosa, ya, kalau kita pelajari berdasarkan konsekuensi hukum, apa yang layak bagi orang berdosa, ya, apa yang layak bagi orang yang melakukan pelanggaran hukum, kita sudah pelajari, ya, berkali-kali. Orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum, hal yang paling patut mereka terima itu bukan berdosa, ya. Hal yang patut mereka terima itu adalah kebinasaan kekal. Dan itu sangat jelas, ya. Itu sangat jelas pada firman di Taman Eden, ya. Pada hari kamu memakan buah itu, Tuhan tidak pernah mengatakan kamu akan berdosa, ya. Tapi pada hari kamu memakan, kamu akan mati atau binasa, ya. Tetapi yang terjadi, mereka hanya berdosa gitu. Dan manusia yang selayaknya mati saat itu tidak mendapatkan apa yang layak mereka terima. Tetapi sebaliknya, yang mereka terima justru adalah kehidupan saat itu. Jadi teman-teman, kita ulang, ya. Belas kasihan adalah pemberian kepada mereka yang sama sekali tidak layak diberi, yaitu sifat yang memperlakukan seseorang lebih baik daripada apa yang patut diterimanya.
Jadi orang berdosa sama sekali tidak patut gitu, tapi Tuhan mau memberikan kebaikan kepada orang berdosa. Firman yang diinspirasi. Oke, sebelum lanjut sampai di sini ada teman-teman yang mungkin mau kasih tambahan atau tanggapan, dipersilakan. Iya, Bing. Bisa dengar? Ya, bisa. Oke. Jadi ternyata have mercy itu, jadi sesudah orang Farisi kan bilang dia berdiri jauh-jauh ya, kemudian dia minta ada belas kasihan dari Tuhan. Jadi belas kasihan itu tadi kan sudah dibilang bahwa dia menerima pemberian yang apa tadi itu Ding, yang lebih baik yang seharusnya dia terima ya? Iya, yang tidak patut diterimanya. Yang tidak patut dia terima. Jadi contoh misalnya nih kita seorang pembunuh dan kita bunuh anaknya Joe Biden misalnya, Presiden Amerika atau Presiden Jokowi gitu di Indonesia. Jadi tuntutan hukum di Indonesia adalah waktu kalau saya membunuh itu saya dihukum mati gitu, apalagi anak presiden misalnya. Tapi kenyataannya saya tidak dihukum mati, malah saya diangkat anak sama Presiden Jokowi gitu. Dan kemudian semua harta warisan yang Presiden Jokowi punya itu menjadi milik saya. Nah itu have mercy ya. Jadi saya menerima sesuatu yang saya nggak layak terima, tapi itu yang saya terima gitu. Nah kalau kita bayar kebenaran oleh iman, teman-teman, yang Tuhan kasih seperti itu contoh yang apa ya, contoh yang kita bisa kasih yang mana yang Tuhan memberikan kepada kita gantinya upah dosa ialah maut, kematian kekal, tidak bisa memperoleh kehidupan kekal. Tapi yang Tuhan kasih ini adalah sesuatu yang kita nggak layak untuk terima, itu yang Tuhan terima gitu. Anaknya yang tidak bersalah, yang harusnya kita mati, anaknya yang mengalami itu, dan kita tidak mati, malah kita mendapatkan kebenaran, dan semua milik Kristus itu yang menjadi warisan kepada Kristus itu menjadi milik kita. Itu kan undeserved sekali gitu, tidak layak sekali kita terima, tapi itulah yang Tuhan kasih gitu. Aduh luar biasa ya kalau mau pikir kasih Tuhan dengan pekabaran ini, suatu hal yang gimana ya, teman-teman kita nggak tahu mau bilang apa, tapi kalau mau bayangkan apa yang Tuhan berikan kepada kita, membaca pekabaran dari pekabaran yang kita lagi bahas mengenai ini sangat luar biasa gitu. Dan kemudian kita menyombongkan diri gitu, istilahnya udah dikasih mercy lagi dan masih sombong ya, istilahnya kayak harusnya nggak mati gitu ya, karena itu terkutuk sebenarnya kalau mau dibilang. Tapi Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Jadi itu bukan satu hal yang kita rasa sombong, tapi di saat Tuhan berbelas kasihan kepada kita, justru kita juga akan berbelas kasihan kepada. Halo Joy, mati. Joy unmute. Ya sudah deh, sudah Okay. habis. Ya, terima kasih Joy untuk tambahannya. Apa teman-teman yang lain, apa masih ada? Halo Uncle. Ya, silakan Gabriel. Mau tanya sebelumnya, bagaimana cara kita mungkin sebagai umat-umat Tuhan, saat kita kan mau mengikuti apa yang Tuhan mau melalui Alkitab dan Roh Nubuat. Kadang-kadang kan di Roh Nubuat dibilang bahwa kita harus mengikuti apa yang Alkitab bilang seperti Tuhan Yesus lakukan, yaitu mengucapkan ada tertulis. Nah, bagaimana mungkin saya pribadi untuk bisa mengikuti firman Tuhan, tapi kadang-kadang muncul roh yang lain, di mana roh Farisi ini supaya saya dipuji orang atau supaya saya ini merasa diri benar. Begitu, Uncle. Ya. Bagaimana menghindari itu? Ya, Uncle, betul. Oke. Ya, tadi kita sempat bahas ya, Gabriel, di awal,
Kita sempat bahas review tentang pelajaran pada minggu yang lalu. Jadi ketika seseorang gagal memahami tingginya dan luasnya dan dalamnya hukum Tuhan, dan betapa menyedihkannya diri seseorang di hadapan Tuhan, maka ketika orang tergoda untuk melakukan hukum Tuhan sejauh yang dia pahami, itu konsekuensi logisnya, ya. Jadi ketika orang berpikir dalam keadaannya yang seperti itu, yang dia tidak sadar, ya, bahwa dia begitu menyedihkan, bahwa hukum Tuhan begitu tinggi, tapi kemudian ini dia nggak sadari gitu. Dia mencoba melakukan hukum Tuhan untuk mendapatkan kebenaran atau keberkenanan di hadapan Tuhan, maka konsekuensi logisnya dia akan menjadi tinggi hati. Dia akan menjadi sombong. Dia akan menjadi rasa lebih benar dari orang lain. Jadi ini adalah satu konsekuensi yang tidak bisa dihindari bagi mereka yang mencoba mencapai hukum Tuhan atau keberkenanan di hadapan Tuhan dengan melakukan apa yang dituntut oleh Tuhan, padahal yang dituntut Tuhan itu begitu tinggi dan keadaannya begitu menyedihkan, ya. Keadaan manusia begitu menyedihkan karena apa? Tidak ada satupun yang baik di dalam manusia gitu. Tidak ada satupun yang bisa membuat manusia itu mencapai kebenaran. Baik kemauan maupun pekerjaan, tidak ada yang baik. Semuanya sebenarnya selaras dengan setan. Dan ketika kita tergoda ya untuk melakukan kebenaran, untuk mencapai kebenaran atau keberkenanan di hadapan Tuhan dengan melakukan itu, ini sudah menjadi hukum. Mau tidak mau, kita akan menjadi sombong. Ya, mau tidak mau kita akan merasa jauh lebih baik dari orang lain. Ketika kita tidak menyadari betapa menyedihkannya diri kita, betapa jauhnya hukum Tuhan menuntut kita. Jadi untuk Brother Gabriel ya, Tuhan menyatakan hukum kepada kita itu begitu tinggi, begitu luas. Dia menjangkau bukan hanya sejauh tindakan kita, dia menjangkau sampai pada kedalaman pikiran kita, sampai kepada emosi kita, sampai kepada memori kita. Kalau hal-hal yang di dalam diri kita tidak selaras dengan hukumnya, kita tetap akan binasa di hadapannya. Kita tetap dibuat tidak layak di hadapan Tuhan. Dan di dalam dunia ini ya, sejak kejatuhan sampai saat ini, tidak ada seorang pun yang pernah mencapai kebenaran itu, ya. Tidak ada seorang pun yang bisa mencapai itu. Satu-satunya yang bisa cuma Yesus ya. Hanya Yesus manusia yang manusia biasa ya, sama seperti kita, yang bisa menggenapi hal tersebut. Jadi pengharapan kita untuk bisa mencapai tuntutan Tuhan supaya layak di hadapan Tuhan, itu hanyalah melalui Yesus yang berkuasa tersebut, atau hanya melalui Yesus yang berhasil. Dengan cara bagaimana? Dengan cara dia harus mengerjakan itu di dalam diri kita. Dia harus membuat kita benar supaya kita bisa melakukan hal-hal yang benar yang dia tuntut atau yang hukum itu tuntut. Dan baik di dalam melakukan di dalam diri kita maupun pada tindakan kita, itu adalah pekerjaan Kristus di dalam diri kita dari awal sampai terakhir. Tidak ada satupun kebaikan yang keluar di dalam diri kita atau yang kita bisa lakukan itu murni dari diri kita. Tidak ada, teman-teman. Kita pada dasarnya adalah jahat, dan kalau ada kebaikan, semua itu harus terjadi sepenuhnya oleh Kristus. Tetapi bagaimana Yesus bisa bekerja sepenuhnya di dalam diri kita? Kita harus tahu dua hal yang tadi, bahwa hukum itu menuntut begitu tinggi dan keadaan kita begitu menyedihkan. Dan kita tidak pernah, kita layak dibinasakan dalam keadaan seperti itu. Kalau kita menyadari keadaan ini, kita akan melihat betapa berartinya Yesus sebagai juru selamat di dalam diri kita. Betapa berartinya pekerjaan Tuhan yang Tuhan mau buat di dalam diri kita. Jadi kira-kira seperti itu ya, Brother Anderson. Jadi ketika kita menyadari keadaan kita yang lemah, ya, kita akan bersandar sepenuhnya kepada Yesus sebagai juru selamat. Tapi kalau kita tidak pernah sadar dengan keadaan-keadaan kita,
kemudian kita juga nggak sadar betapa tingginya hukum menuntut kita, maka kita akan berpikir, mungkin kita akan jadi cukup baik dari orang-orang yang lain, ya, dari orang-orang yang lain yang tidak melakukan. Dan ini kesalahan besar. Ini kesalahan besar. Hukum itu menuntut, tapi hukum itu menuntut kesempurnaan. Bukan cuma 1 atau 2 yang kita ketahui, tapi hukum itu menuntut 100. Kalau ada 1000, 1000, kalau ada 1.000.000, 1.000.000 dia tuntut, dan tidak boleh kurang dari satu pun. Jadi di sini bukan mau meniadakan hukum, ya, tapi justru di sini mau membuat kita sadar bahwa kita sama sekali tidak berdaya. Pengharapan kita satu-satunya itu hanya ada di dalam Kristus. Yesus harus berbuat sepenuhnya atau kita gagal sama sekali. Oke, Gabriel, mungkin itu, atau ada teman-teman yang lain yang bisa tambahkan? Halo Kak Ebin. Ya, silakan Kristi. Oke. Kita rindu mau bagi pengalamannya kita, seperti yang tadi dibilang tentang perlakuan orang Farisi modern, ya. Aku punya pengalaman dalam beberapa minggu terakhir ini, ya, yang kita rasakan secara pribadi tentang belajar ini pembenaran oleh iman. Kalau kita rasa secara pribadi, yang ada hanya kayak melihat kesalahan dari orang lain, dia begini, dia begitu, atau mungkin dia nggak VJ, dia masih makan ikan, makan daging dan sebagainya, sehingga membuat kita lihat orang itu, kasihan ya, mereka nggak menurut ini apa yang dibilang roh nubuat, apa yang dibilang Alkitab. Dari perlakuan itu membuat kita menjauh dari lingkungan atau menarik diri dari orang-orang yang masih buat demikian. Kita sadar bahwa itu berarti kita masih pakai pembenaran diri sendiri. Kita masih merasakan bahwa kita dibenarkan oleh apa yang kita buat gitu. Supaya dipandang Tuhan benar, kita menurut, kita buat ini, kita buat itu. Jadi kalau saya masih lihat itu kesalahannya orang begini-begini, kita sadar bahwa kita masih dalam teori yang salah, teori yang masih dibenarkan oleh perbuatan diri sendiri. Karena benar ya Kak Ibing bilang tadi, kalau dalam teori yang salah, mau nggak mau akan jadi sombong. Kita sudah alami itu, rasa lebih benar dari orang lain. Kita sudah VJ, kita nggak makan ikan, nggak makan daging, nggak begini, nggak begitu. Mau nggak mau memang perasaan jadi sombong itu ada. Dan melihat itu orang lain itu, aduh kasihan sekali kamu itu tidak menurut apa yang dibilang roh nubuat. Kasihan sekali kalian itu nggak menurut apa yang dibilang firman Tuhan. Padahal ya ampun, tapi belajar pekabaran ini, aduh bagaimana ya, kita rasa kita sebenarnya yang paling miskin dari orang-orang yang mungkin yang kita nilai dulu dia nggak VJ, nggak begini-begini. Aduh, pekabaran ini kayak buat kita, aduh Kristi, karena itu miskin. Kebenaran yang Kristi punya itu sebagai seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Nggak ada intinya pokoknya rasa seperti itu ya. Mungkin itu yang bisa kita bagikan. Thank you. Ya, terima kasih Kristi untuk tambahan yang berupa kesaksian. Ini menarik sekali ya teman-teman. Bagaimana pekabaran ini kalau kita paham, itu betul-betul akan mengeluarkan roh Farisi di antara kita, di dalam diri kita. Dan kayak kita mau makan ya, kayak kita mau makan, pasti kita akan kenyang. Kayak kita minum, kita pasti akan puas ya, puas. Dan ketika kita berupaya untuk melakukan hukum Tuhan, mencari kebenaran berdasarkan upaya kita, berdasarkan kekuatan kita, kita mau tidak mau pasti akan merasa lebih benar dari orang lain. Tapi kalau Tuhan Yesus yang bekerja di dalam diri kita, ya, kalau kita sadar kita sebenarnya tidak layak, kita sebenarnya binasa, tidak akan pernah mencapai hukum tersebut. Karena hukum itu begitu tinggi. Tapi kita sadar dengan Tuhan yang begitu berbelas kasihan, dia mau mengerjakan sepenuhnya di dalam diri kita. Teman-teman, ketika ada satu kebaikan, kita akan malu untuk mengakui, ini perbuatan saya gitu.
kalaupun kita mengatakan saya telah melakukan ini, melakukan itu, ya, kita selalu akan mengakui semuanya itu adalah pekerjaan Tuhan di dalam diri kita. Kalaupun kita melihat orang berdosa, kita tidak akan melihat mereka ini tidak lebih apa ya, saya lebih benar atau mereka itu tidak layak. Tidak akan pernah ada pikiran seperti itu, teman-teman. Ya, kalau kita betul-betul ada di dalam kebenaran Kristus, tidak akan pernah ada pikiran seperti itu. Tetapi kita akan merasa saya berhutang gitu. Saya berhutang kepada mereka. Saya perlu membagikan. Dan memang keadaan hidup di dalam keberdosaan itu membuat kita menjadi justru berbelas kasihan ya. Justru berbelas kasihan karena apa? Orang yang berdosa pasti sedang menghancurkan diri mereka sendiri. Dan kita yang mengalami kebenaran Tuhan itu akan merasa syukur yang luar biasa dan akan merasa berhutang kepada orang-orang yang tidak mengetahuinya. Jadi teman-teman, ada dua perbedaan yang besar sekali ketika kita menjalankan kebenaran Tuhan, ya, kebenaran Tuhan tanpa menyadari diri kita, tanpa menyadari Injil, dan kita yang kita yang melakukan hukum Tuhan itu atas dasar bagaimana Yesus bekerja di dalam diri kita. Itu dua hal yang berbeda hasil. Oke, mungkin ada lagi yang lain, teman-teman. Halo, Vic. Ya, silakan, Brother Lauri. Nah, jadi ya, pengalaman saudara Kristi juga, pengalaman saya pribadi juga ya, semua mungkin rata-rata pernah mengalami hal yang sama. Tapi itu ya, sedangkan sudah mendengar firman Tuhan ini, kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari sering juga kita masih merasa lebih baik dari orang lain ya pribadi. Walaupun sudah tahu ini, sudah pernah dengar firman ini seperti ini ya, tetapi mungkin besok lusa kadang-kadang kita masih merasa lebih baik dari orang lain. Karena kalau dari pandangan manusia memang kelihatannya seperti itu ya. Sama dengan orang Farisi dengan pemungut cukai, kalau kita lihat kehidupan pribadi mereka, dari pandangan manusia memang orang Farisi itu yang benar ya. Mereka orang beragama yang menurut, sedangkan pemungut cukai itu mereka penipu sana sini. Masa kalau maksudnya kalau mau anggap misalnya kita mau berteman, kita mau pilih teman yang mana? Orang yang suka menipu sana sini seperti pemungut cukai atau orang yang beragama seperti orang Farisi? Karena dalam keadaan sekarang ini ya, tentu kita akan pilih orang yang beragama seperti orang Farisi ya. Karena orang Farisi pada zaman itu tidak tahu ya kalau mereka itu seperti orang Farisi yang kita lihat sekarang ya. Karena ini sudah terjadi, jadi kita lihat orang Farisi itu tidak baik. Maksudnya kalau kita lihat sekarang perlakuan mereka itu salah ya. Tapi waktu mereka hidup pada zaman itu, mereka tahu itu mereka benar. Sama sekarang juga ya, kalau kita sudah bikin ini, bikin itu, apa yang firman Tuhan bilang, kita tahu kita benar ya, kita sudah melakukan itu. Nah, makanya itulah permasalahan kita sekarang ya. Kita punya permasalahan itu sebenarnya yang kita harus sadari dan harus diulang-ulang terus ya. Ini walaupun sudah pernah dengar ini harus diulang-ulang lagi bahwa kita punya perbuatan ini sedikit pun yang baik itu tidak membuat supaya Tuhan berkenan ya. Semua itu hanyalah apa yang tadi dibilang kasih karunia ya kepada kita yang sebenarnya kita tidak layak, sama seperti orang pemungut cukai itu tidak ada perbuatan baik, tetapi apa yang dia lakukan memohon belas kasihan ya, bukan cuma menyadari kalau orang Farisi tadi ya menyadari bahwa dia berdosa, tetapi ini perbedaan dengan pemungut cukai memohon belas kasihan karena memang dia rasa memang tidak ada apa-apapun sesuatu yang baik, ataupun dia tidak pernah berpikir ya ada sesuatu yang baik yang dia lakukan. Mungkin ada yang dia lakukan sesuatu yang baik, tetapi tidak pernah terbesit di pikirannya bahwa itu berkenan kepada Tuhan ya. Iya, oke, Bing, itu ya. Thank you. Oke, terima kasih Brother Lauri. Jadi bagaimana Brother Gabriel? Ya, puji Tuhan, Uncle sudah menjawab semua tambahan dan juga pengalaman yang sudah dibagikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Brother Gabriel. Terima kasih teman-teman. Kita lanjut ya. Firman yang diinspirasi berkata tentang Tuhan, tetapi setinggi langit
di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya di atas orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 103 ayat 11. Itulah ukuran di mana Tuhan memperlakukan kita lebih baik daripada yang layak kita terima jika kita dengan rendah hati datang kepadanya. Wah, ini luar biasa ya. Ukurannya jarak bumi dari langit. Kita bisa ukur nggak itu? Adalah jarak antara bumi dan langit. Ya, ini luar biasa ya. Bagaimana kita bisa mengukur langit, tingginya langit? Kalau bumi ada dasarnya ya, tapi kalau langit di mana gitu? Dalam hal apakah Dia memperlakukan kita lebih baik ya daripada yang layak diperlakukan? Dengan menghapus dosa-dosa kita ya. Jadi dalam hal apakah Dia memperlakukan kita lebih baik daripada yang layak kita diperlakukan? Dengan menghapus dosa-dosa kita. Teman-teman, menghapus dosa manusia itu sama dengan membawa kembali manusia yang ada di bumi itu dipersatukan dengan langit gitu. Jadi langit itu disatukan dengan bumi gitu. Jadi dengan menghapus dosa-dosa kita, ini membuat manusia yang terpisah jauh dari Tuhan disatukan kembali, ya. Karena ayat tersebut berkata, sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Ayat ini selaras dengan perkataan dari murid yang kekasih. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Jadi teman-teman, apa yang Tuhan buat adalah pembenaran kepada manusia yang berdosa. Apa yang Tuhan buat adalah penyucian. Dan jarak antara dosa dan kebenaran, antara penyucian dan dosa, itu jaraknya itu sejauh langit, ya, bumi dari langit. Ya, oke, Wasti, terima kasih sudah hadir. Jadi bagaimana jarak ya? Bagaimana jarak dari bumi ya? Bagaimana jarak bumi dengan langit? Itulah yang kita alami, teman-teman, sebagai sebuah pengampunan dosa yang Tuhan berikan kepada kita atau penyucian kita dari dosa-dosa kita. Jadi kita yang berdosa itu sebenarnya jaraknya itu tak berhingga dengan Tuhan. Tetapi lewat pengampunan yang Tuhan buat, ya, kita disatukan kembali. Wah, ini luar biasa ya. Ini satu hal yang luar biasa. Untuk kalimat selanjutnya tentang belas kasihan Allah, dan bagaimana itu diwujudkan, baca Mika 7 ayat 18-17. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita. Dia akan berbelas kasihan kepada kita, menghapus kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Marilah kita membaca langsung kalimat kitab suci tentang bagaimana pembenaran yang dianugerahkan. Rasul Paulus telah membuktikan bahwa semua telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Selanjutnya berkata, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan atau dijadikan benar dengan cuma-cuma. Karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Yesus Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya untuk menyatakan kebenarannya dan pengampunan dosa-dosa yang telah berlalu melalui kesabaran Tuhan. Maksudnya ialah untuk menyatakan kebenarannya pada masa ini supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Dibenarkan dengan cuma-cuma, bagaimana mungkin ya? Bagaimana mungkin ini terjadi ya? Jadi apa yang Tuhan buat itu adalah menyatukan kembali jarak yang terbentang begitu jauh tak berhingga ya teman-teman.
Bumi dan langit itu bagaimana jauhnya? Tidak bisa diukur. Dan apa yang Tuhan buat di dalam membenarkan atau menjadikan manusia itu benar, itu sama dengan menyatukan kembali jarak yang terpisah tersebut. Dibenarkan dengan cuma-cuma, bagaimana mungkin? Aduh, ini sesuatu yang tidak mungkin, ya. Kalau di dalam pandangan kekafiran, di dalam persepsi, ya, Katolik, ini tidak mungkin, ya. Harus ada dulu sesuatu yang dibuat oleh manusia, baru manusia itu benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi teman-teman, pekabaran kita saat ini, ya, manusia yang berdosa, yang jaraknya tak berhingga, itu dibenarkan dengan cuma-cuma, tanpa ada sesuatu apapun, ya, yang harus dibuat. Tuhan mampu dan Tuhan berkuasa untuk melakukan, membenarkan dengan cuma-cuma. Bagaimana mungkin, ya? Tapi itulah yang terjadi. Sebab upaya terbaik dari manusia berdosa tidak ada pengaruh sedikit pun dalam menghasilkan kebenaran. Aduh, ini harus direnungkan baik-baik, ya. Upaya terbaik manusia tidak ada pengaruh sedikit pun dalam menghasilkan kebenaran. Maka tentu saja cara satu-satunya agar kebenaran itu dapat datang kepadanya adalah dengan cara pemberian. Jadi kebenaran itu adalah satu pemberian. Jadi teman-teman, jangan pernah kita menipu diri, ya, dengan kita berpikir, oh kita melakukan ini, kita melakukan itu, kita jadi lebih berkenan di hadapan Tuhan. Jangan pernah, ya teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita melakukan ini itu, dan mungkin lebih banyak lagi, ya, yang kita lakukan, kita mulai membangun satu perasaan, saya sudah cukup layak di hadapan Tuhan. Kemudian saya mulai menyadari, saya lebih benar dari orang berdosa. Ini hati-hati, teman-teman. Ini adalah roh yang menggerakkan orang-orang Farisi yang telah menyelibkan Yesus Kristus, ya. Sebab upaya terbaik dari manusia berdosa tidak ada pengaruh sedikit pun dalam menghasilkan kebenaran. Maka tentu saja cara satu-satunya agar kebenaran itu dapat datang padanya adalah dengan cara pemberian. Jadi kebenaran itu adalah satu pemberian, ya, yang jelas dicatat Paulus dalam Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Karena kebenaran adalah pemberian, maka hidup kekal yang merupakan upah dari kebenaran adalah pemberian Tuhan melalui Kristus Yesus. Teman-teman, ini luar biasa. Kebenaran adalah pemberian, hidup kekal juga adalah pemberian, ya. Aduh, bagaimana bisa ini terjadi gitu? Tapi itulah dahsyatnya Yesus Kristus yang dinyatakan dalam pekabaran ini. Kita lanjut, ya. Kita tinggal sedikit, teman-teman. Kristus telah ditetapkan oleh Tuhan sebagai satu-satunya melalui siapa pengampunan dosa itu dapat diperoleh. Jadi, Kristus telah ditetapkan oleh Tuhan sebagai satu-satunya melalui siapa pengampunan dosa itu dapat diperoleh. Dan ini, teman-teman, kita akan melihat apa yang dinyatakan oleh Wagoner ini hanya ketika kita menyadari keberadaan diri kita yang begitu menyedihkan, ya, dan betapa tingginya dan dalamnya dan luasnya hukum menuntut kita. Ya, ketika kita sadar tentang hal-hal tersebut, kita akan melihat Kristus telah ditetapkan oleh Tuhan sebagai satu-satunya melalui siapa pengampunan dosa dapat diperoleh. Jadi teman-teman, tidak ada jalan lain di mana kita bisa memperoleh kebenaran, ya. Bukan karena ini itu yang kita perbuat, ya teman-teman. Dan pengampunan ini hanya terdiri dari pernyataan kebenarannya yang merupakan kebenaran Allah untuk pengampunan mereka. Jadi teman-teman, ketika Tuhan mengampuni kita, itu berarti Tuhan membenarkan kita. Tidak mungkin, ya, Tuhan mengampuni kita tanpa membenarkan kita. Ini omong kosong namanya. Tuhan mengampuni tapi tetap membiarkan kita dalam dosa-dosa kita. Itu tidak mungkin.
pengampunan dan kebenaran itu satu, ya. Ketika Tuhan mengampuni kita, itu berarti Tuhan membenarkan kita, teman-teman. Tuhan yang kaya dengan penuh belas kasihan dan yang senang dalam hal-hal itu memberikan kebenarannya sendiri kepada orang berdosa yang percaya dalam Yesus sebagai pengganti dosa-dosanya. Aduh, ini luar biasa ya. Ketika kita mempercayai Yesus ya, kita yang berdosa, yang tidak layak di hadapan Tuhan, ya, Tuhan akan dengan senang ya memberikan kebenarannya. Tentu saja hal ini adalah pertukaran yang sangat menguntungkan bagi orang berdosa dan bukan sesuatu yang merugikan bagi Allah. Jadi teman-teman, pertukaran di mana Tuhan mengambil posisi kita, kemudian memberikan kebenarannya kepada kita, ya, ini bukanlah sesuatu hal yang merugikan Tuhan, ya, tetapi ini sangat menguntungkan, ya. Baik orang berdosa dan itu tidak akan merugikan Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang tak terbatas dalam kekudusan dan persediaannya tidak akan pernah berkurang. Jadi teman-teman, Tuhan di dalam kebenarannya, ya, di dalam segala keberadaannya sangat ingin membenarkan manusia. Dan kalau Dia membenarkan kita, itu tak terbatas persediaannya. Dan ketika Dia membenarkan kita, Dia melakukannya dengan senang kepada kita, teman-teman. Tetapi hal itu hanya bisa terjadi ketika kita melihat hanya Dialah satu-satunya jalan di mana kita bisa menemukan kebenaran dan hidup yang kekal. Tapi teman-teman, kalau kita masih berpikir oleh upaya-upaya kita atau sedikit ya, ditambahkan sedikit upaya Tuhan dan diri kita, maka kita tidak akan pernah melihat, teman-teman. Kita tidak akan pernah melihat bagaimana indahnya Tuhan memberikan kebenaran kepada diri kita. Selama kita masih berpikir ada sesuatu yang kita bisa tambahkan dari apa yang Yesus perbuat, itu berarti Dia tidak pernah menjadi juru selamat buat kita. Kebenaran yang Dia telah berikan kepada kita, itu kita tidak pernah akan alami, teman-teman. Itu tidak akan pernah kita sah di dalam diri kita. Ya, tapi ketika kita menyadari bahwa Dia sepenuhnya adalah jalan satu-satunya yang bisa membuat saya yang binasa ini selamat, kita akan melihat betapa hal tersebut dilakukan oleh Tuhan dengan senang hati, dengan memberikan kebenarannya sendiri kepada kita. Dia mau mengambil dosa kita, ya, Dia mau mengambil dosa kita dan menggantikan kehidupannya kepada kita. Dan apa yang seharusnya kita alami, Dia alami. Dan apa yang seharusnya kita tidak alami, Dia berikan kepada kita. Aduh, kita tidak alami dan Dia memberikan hidup kekal kepada kita. Ini sebuah transaksi yang tidak masuk akal, teman-teman. Tapi itulah keindahan dari apa yang Tuhan telah perbuat kepada kita. Teman-teman, pembahasan kita sampai di sini dulu ya, mengingat waktu kita sudah selesai. Oke, sampai di sini. Untuk teman-teman yang mau memberikan tambahan atau tanggapan, dipersilakan sebelum kita menutup perjumpaan kita. Halo Kak Ebin. Ya, silakan Kristi. Aduh, saya puji Tuhan terberkati sekali lagi dengan pekabaran ini. Pekabaran ini kita pribadi rasa yang menjawab kita punya pertanyaan selama ini. Tiba-tiba langsung terbesit, aduh Tuhan itu baik sekali ya. Kita punya pertanyaan itu apa ya? Bisa dibilang dari sekian drama penurutan ini, Tuhan bukakan bahwa ya masa iya sih kebenaran Kristus kalau dalam penurutan ya, yang saya buat perbuatan akan menyiksa saya dengan pandangan yang hanya melihat-lihat kesalahan orang lain. Tidak mungkin dah. Kebenaran Kristus itu, kalau kebenaran Kristus yang kita perbuat, tidak mungkin membuat itu kita tersiksa dengan pandangan ini, dan karena kita rasa lalu ya sudah buat ini, tapi tidak bisa dibohongi, di pikiran itu ada bahwa aduh Tuhan kita buat ini, buat itu, tapi kita tersiksa dengan pemikiran yang hanya melihat-lihat kesalahan orang lain. Tapi puji Tuhan melalui pekabaran di pagi hari ini, ya puji Tuhan, Tuhan sudah menjawab itu semua. Oke, thank you Kak. Puji Tuhan.
Jadi teman-teman, ada kesembuhan ya di dalam Injil yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita semua tentu teman-teman, ketika melihat kebenaran seperti yang dinyatakan oleh Tuhan, akan mengalami hal-hal yang disaksikan tadi ya oleh Kristi. Jadi Tuhan sangat ingin melakukan hal tersebut, teman-teman. Bagaimana sama ya seperti tadi yang saya katakan, orang yang mencoba mencapai kebenaran hukum dengan usahanya sendiri, itu mau tidak mau akan seperti itu. Akan merasa lebih layak, akan merasa layak secara apa ya? Layak secara semu di hadapan Tuhan, kemudian merasa lebih layak dari orang yang tidak melakukan. Dan kemudian mulai mencari-cari salah orang-orang yang tidak melakukan. Ini konsekuensi logis dari pembenaran diri. Kita mau bergumul dengan itu ya, dengan roh-roh mengkritik misalnya, roh-roh menghakimi, tapi kita tidak pernah keluar dari pembenaran oleh diri, ya, itu tidak akan pernah terjadi, teman-teman. Bagaimanapun kita mau bergumul, bagaimanapun kita mau jungkir balik ya, untuk supaya kita bisa rendah hati dengan konsep yang seperti itu, teman-teman. Itu tidak akan pernah terjadi. Tapi ketika kita sadar bahwa saya sama sekali adalah makhluk binasa, hukum Tuhan sangat sempurna menuntut saya, dan ya saya sama sekali tidak bisa mencapai hukum tersebut. Saya sangat membutuhkan Yesus. Ya, saya sangat membutuhkan Yesus untuk keselamatan saya. Kita akan melihat teman-teman, bagaimana indahnya Injil melepaskan dosa-dosa kita. Kita akan menyaksikan ya seperti yang Sister Christy tadi sudah saksikan, dan pasti lebih banyak lagi. Akan lebih banyak lagi hal-hal yang ajaib ketika kita bersesuaian dengan kebenaran Injil. Oke teman-teman, apa masih ada lagi yang mau memberi tambahan sebelum kita menutup perjumpaan? Iya, Bing. Ya, silakan Joy. Jadi kalau kita lihat sebenarnya tujuan dari pembenaran oleh iman, kan tulisan Ellen White bilang apa itu pembenaran oleh iman? Pembenaran oleh iman adalah meletakkan kemuliaan manusia atau kesombongan manusia ke dalam debu tanah. Jadi memang betul ya yang Sister Christy alami, saya juga sudah mengalaminya. Kalau kita memegang Injil yang palsu, pasti rohnya itu akan sama seperti orang Farisi yang tadi. Tanpa kita sadari ya, itu memang kita nggak sadari sama sekali. Kita pikir kita melakukan yang benar gitu. Tapi dengan pembenaran oleh iman, kalau kemuliaan manusia, kesombongan manusia sudah berada di debu tanah, itu tujuan pembenaran oleh iman itu udah bekerja di dalam kita ya, dan itu sangat puji Tuhan karena dengan Injil yang benar itu kita bisa melihat, saya bisa melihat diri saya sendiri, kita bisa melihat orang lain itu, orang itu semua sama gitu. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih benar. Kalaupun saya dibenarkan bukan dengan perbuatan kita, tapi itu pemberian Tuhan. Apa saya mau sombongnya di mana gitu coba? Di titik mana saya bisa sombong kalau itu semua kehidupan kekal Tuhan kasih, kebenaran Tuhan kasih. Saya punya perbuatan tanpa Kristus sama dengan kain kotor. Jadi apa yang saya mau sombongkan gitu? Tanda bahwa kita masih punya kesombongan diri atau kebenaran diri lebih benar dari orang lain, itu pekabaran malaikat ketiga, pembenaran oleh iman itu kita belum mengerti dengan sempurna, atau kalaupun sudah mengerti belum betul-betul menyerahkan itu kepada Tuhan ya. Dan it's okay, puji Tuhan kalau itu diungkapkan. Kita bersyukur sama Tuhan dan kita minta sama Tuhan untuk kembali lagi ke konsep prinsip Injil yang benar, dan biarkanlah Tuhan yang bekerja. Jadi kalau kita mengalami di mana di saat kita mulai melihat orang lain dengan pandangan Injil yang benar, bagaimana Tuhan memperlakukan kita, itu kalau saya pribadi itu sangat bersyukur kepada Tuhan yang mana kita sudah mulai mendapatkan Injil itu, dan cara berpikir kita sesuai dengan apa yang Injil atau apa yang Tuhan mau kita pikirkan dan lakukan. Oke, thank you, Bing. Ya. Terima kasih, Joy, untuk tambahannya. Apa masih ada lagi sebelum kita tutup? Teman-teman, betapa indahnya ya kebenaran yang
Tuhan mau berikan kepada kita. Dan pada saat ini kita telah pelajari ya, sampai sejauh ini bagaimana perbedaan antara orang-orang yang menerima kebenaran Tuhan dan orang-orang yang gagal menerima kebenaran Tuhan. Orang-orang yang gagal menerima kebenaran Tuhan adalah orang-orang yang paling suka ya mengupayakan kebenaran itu dan menilai bahwa mereka itu sedang melakukan kebenaran-kebenaran tersebut. Tetapi justru orang-orang yang menerima kebenaran Tuhan adalah orang-orang yang justru merasa dirinya tidak pernah mencapai kebaikan di hadapan Tuhan. Teman-teman, kalau kita bisa memahami hal ini, dan kita bisa melihat bahwa sebenarnya keberadaan diri kita sama dengan pemungut cukai itu, kita akan beroleh kebenaran yang dianugerahkan. Oke, teman-teman, ini waktu kita sudah selesai. Terima kasih untuk partisipasi, interaksi dari teman-teman.